Saudara, ini adalah bagian firman Tuhan khususnya dari 23b. Ya, ini sangat berkaitan dengan kalender gereja hari ini, yaitu Rogate Sunday, Minggu Rogate. Rogate itu bahasa Latin. Ya, artinya adalah mintalah, gitu. Mintalah di dalam doa ya. Karena itu agak bebas juga bisa diterjemahkan berdoalah ya. Mintalah di dalam doa. Again, ini berkaitan dengan hari ulang tahun ya, hari ulang tahun gitu. Hari ulang tahun kita umur 21 ya, ini ya, umur 21 gereja kita ini umur 21. Makin dewasa ya, ini usia legal. Ya, sudah boleh menikah ya. Tapi sudah menikah dari kapan-kapan sih dengan Kristus kan ya. Kan kita mempelai Kristus memang. Tapi apa sih itu artinya dewasa ya? Apa artinya menjadi dewasa di dalam Tuhan? Kadang-kadang kita salah mengerti ya. Ini again dari narasi yang mungkin nggak sepenuhnya salah juga, tapi kadang-kadang bisa berbenturan dengan narasi Alkitab. Yaitu kita pikir menjadi dewasa itu adalah mengurangi permintaan gitu. Waktu kecil, anak kecil itu apa-apa minta gitu ya, apa-apa minta. Itu anak kecil, childish gitu. Kalau dia bertumbuh dewasa, ya dia bisa mulai support dirinya sendiri ya. Dia mulai kurangi minta. Mau lebih dewasa lagi, bukan cuma nggak minta, dia memberi loh. Wah, support orang tuanya. Wah, ini dewasa ya. Bukan seperti anak saya dulu yang kecil masih minta-minta gitu ya. Ini sekarang sudah dewasa, sudah nggak minta lagi. Sudah bisa memberi bahkan ya. Tentu saya bukan mau kondem konsep seperti ini. Ini ada benernya lah pasti gitu ya. Seperti kita tahu ya. Tapi kadang-kadang kita ketukar-tukar, kita pikir juga di dalam kehidupan spiritualitas Kristen yang disebut dewasa adalah ya dulu waktu saya masih kecil, saya baru mengenal Tuhan ya, baru pertama kali saya banyak minta kepada Tuhan. Sekarang doaku sudah berubah. Saya nggak terlalu minta lagi. Saya sekarang doanya mengucap syukur. Wah, luar biasa ya saya. Mengucap syukur itu. Saya nggak lagi minta kepada Tuhan. Karena itu dulu waktu saya masih kanak-kanak, kerjaannya minta terus gitu ya. Mungkin Tuhan juga sudah agak bosan. Puji Tuhan, saya sekarang dibikin lebih dewasa. Akhirnya doa saya sekarang sudah nggak minta lagi. Saya bersyukur saja kepada Tuhan. Saya memuliakan Tuhan. Saudara, saya bukan sinis dengan doa syukur dan doa memuliakan Tuhan ya. That's not my point gitu. Tapi kayaknya kita salah mengerti Alkitab sih gitu. Menjadi dewasa itu bukan dari minta terus kemudian jadi nggak minta lagi lalu diganti dengan the so-called ucapan syukur lah atau pemuliaan lah, atau apa bukan gitu. Tapi yang disebut dengan menjadi dewasa itu ya kita dari minta hal yang sepele-sepele menjadi minta hal yang betul-betul terbesar yang Tuhan bisa berikan bagi kita. Ini kedewasaan saya. Ambisi yang makin dikuduskan deh. Dulu ambisinya ngawur deh. Dulu minta yang kecil-kecil, yang remeh-temeh. Tuhan tolong bisa nggak sih saya ini awet muda. Aduh saudara, orang sudah tahu kita tambah tua kok saudara mau melawan arus kayak begitu. Ya tapi kekristenan itu melawan arus gitu ya. Saya minta makin lama makin muda. Lalu terus kita juga seneng kalau ketemu orang dibilang, wah lu kelihatan tambah muda gitu. Padahal itu kalimat paling omong kosong. Tapi kita juga seneng dengernya gitu ya. Berdoa. Bukan cuma berdoa saya, berusaha bagaimana awet muda. Disuntik apa gitu ya, awet muda. Kita kok bisa ya, saya kerasan di dalam dunia yang berdosa ini. Heran. Masa perjumpaan dengan Kristus kurang menarik gitu dibanding apa saya? Makan rawon, rujak cingur, kupang, atau apa ya, nggak tahu. Yang mana yang sebetulnya adalah sukacita di dalam kehidupan ini? Lalu kita minta hal-hal yang sebetulnya itu ya mungkin pertama nggak perlu minta. Kalaupun minta juga ya boleh sih minta, tapi Tuhan juga toh sudah cukupkan ya. Nah itu bedanya ya, karakteristik orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kerajaan Allah ya. Hidupnya itu nggak dikuasai oleh kekhawatiran ya. Karena tahu Tuhan itu memelihara kehidupan dia, mencukupkan hal-hal yang paling primer yang dia paling butuhkan. Kemarin saya kapan ya, hari apa ya, hari Rabu ya kalau nggak salah, hari apa ya, ya hari Rabu saya datang di sini, hari Kamis, hari Rabu saya pimpin PA di
Bandung ya, saya Bandung. Tema yang dikasih itu di Bandung 1 bulan membahas tentang mental health ya. Waduh, itu tema mental health itu memang laku ya, saya. Banyak orang mentally gak healthy itu. Banyak orang itu memang terganggu secara mental ya. Terus judul yang dikasih ke saya adalah ini, saya menghadapi ya, bagaimana menghadapi ketakutan ya, depresi dan kepahitan ya. Kayaknya memang banyak orang bergumul dengan hal seperti ini ya. Ini bukan sesuatu yang memalukan, ini bicara realitas kok. Tapi kenapa ya saya, orang itu banyak ketakutan gitu di dalam kehidupannya. Banyak mengalami ketakutan. Kita mungkin nggak sadar ya, banyak orang itu ketakutan karena dia itu serakah gitu. Ada kaitan antara ketakutan yang nggak perlu dengan keserakahan, keserakahan. Nggak konten ya, nggak punya rasa cukup. Waktu beribadah kepada Tuhan ya, juga nggak disertai dengan rasa cukup. Ada ayat firman Tuhan, saya sangat menarik mengatakan, ibadah yang disertai dengan rasa cukup, yang disertai dengan contentment, itu memberikan keuntungan yang besar, memberikan manfaat yang besar. Kenapa banyak orang Kristen beribadah nggak mendapatkan keuntungan atau manfaat besar? Kenapa? Karena nggak disertai dengan rasa cukup. Karena hidupnya itu nggak ada contentment, nggak ada. Hidupnya itu dikuasai oleh keserakahan. Keserakahan itu tadi ya, salah satu contoh ya, keserakahan ingin awet muda lah, keserakahan ingin apalah, anak mesti juara lah, keserakahan supaya kekayaannya bertambah terus, keserakahan supaya makin ada followers di media sosial, keserakahan pujian manusia, dan seterusnya, dan seterusnya. Nggak habis-habis ya saya. Akhirnya banyak orang itu takut ya, takut, insecure, restless ya, gelisah ya, menciptakan problem di dalam kehidupan sendiri. Lalu terus kemudian berteriak kepada Tuhan, Tuhan suruh beresin. Padahal ada bagian kita nggak sih seharusnya? Saya di hari Rabu itu saya share di Bandung. Ya, saya mengutip pendeta David Tong ya, saya pikir istilah yang baik, istilah yang bagus itu. Orang kalau makin bertumbuh ya, itu harusnya di dalam kehidupannya itu terjadi reduction of needs gitu. Keperluan itu harusnya makin lama makin sedikit gitu, bukan amplification of needs gitu. Tapi ada banyak orang itu ini ya, saya memang dasarnya social climber atau apa sih, nggak ngerti saya. Tahu social climber saya? Merangkak ke atas itu ya, dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa gitu ya, dari nobody menjadi somebody ya. Jadi seseorang menjadi sesuatu ya, yang diperhitungkan. Akhirnya ya dulu saya miskin ya, nggak bisa beli apa-apa, bakso pun bakwan kalau di sini ngomongnya mesti dibagi 4. Waduh sedih ya, inget itu ya. Saya bakwan 1 itu mesti, bukan bakwan yang tenis, bukan, kalau itu oke sih. Bakwan yang non tenis, bakwan bola bekel itu loh. Yang 1 kecil itu dibagi 4 dulu, zaman dulu saya susah, tahu nggak sih? Sekarang saya itu sudah bukan the bad old days itu lagi, sudah bukan. Saya sekarang sudah beli yang tenis dan 4. Kalau dulu bagi 4, sekarang saya bisa beli 4 gitu. Saya beli 4 porsi, saya bagi-bagi ke orang lain gitu ya. Mending sih bagi-bagi gitu. Tapi seringkali terjadi dalam kehidupan manusia ya, waktu kita menjadi dewasa ya, dewasa, makin berhasil, dewasanya tanda kutip. Kalau kita pikir di situ ya, dulu saya nggak bisa beli speaker yang bagus gitu misalnya. Dulu saya nggak bisa beli alat gym ini gitu ya. Mesti rali-rali cuma di pinggir kali gitu ya. Sekarang sudah, saya beli aja, terus ada layarnya, saya nyalain di situ pinggir kali gitu. Ya sudah, saya lihat pemandangan kalinya, tapi saya di kamar saya ada AC-nya gitu. Olahraga pakai AC, nggak usah olahraga sekalian kali ya saya. Amplification of needs itu. Makin lama makin rasa bisa beli ini, bisa beli itu. Waduh. Inilah namanya pertumbuhan. Inilah namanya keberhasilan di dalam kehidupan. Gak sadar bahwa kita ini sedang menuju kepada titik kematian gitu. Kalau kita sadar kehidupan kita itu menuju kepada titik kematian, kita harusnya makin lama itu makin menanggalkan deh. Sebetulnya dibutuhkan manusia itu apa sih? Kabarnya kok sebetulnya itu.
Kalau Matius 6 mengatakan makanan, ya minuman, pakaian. Paulus juga mengatakan yang sangat mirip kalau nggak mau dibilang sama ya. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Gitu. Saudara cukup nggak di sini ya kehidupan saudara ini? Saya assume di sini nggak ada yang kurang pakaian kan? Atau ada kurang? Saya kurang pakaian yang di atas 100 juta. Oh itu problem lu. Alkitab nggak ngurusin itu gitu. Saya pakaian banyak, tapi yang di atas 100 juta kayaknya saya kurang gitu. Ya, well, saya kurang apa? Saya kurang makanan, kurang pakaian, kayaknya enggak gitu ya. Tapi orang yang belajar di dalam kehidupannya itu mencukupkan diri dengan apa yang sungguh-sungguh dibutuhkan, yaitu baru kita bisa punya kekuatan untuk minta yang terbesar yang kita bisa minta kepada Tuhan. Tapi kalau energi kita sudah dihabiskan untuk minta yang ini gitu ya, minta ini, minta itu, minta kecil, sudah nggak ada energi lagi untuk minta yang paling besar, sudah habis, sudah capek, kekuras sudah. Karena untuk minta pun itu perlu energi, perlu perhatian, ya. Perlu perasaan. Kalau kita permintaannya itu dihabiskan karena kita didikte oleh kekhawatiran hidup, ya nggak ada lagi meminta kerajaan Allah datang, ya itu agak abstrak ya, apa sih maksudnya datanglah kerajaanmu gitu. Ya boleh kita di kebaktian sekali beberapa detik ngomong datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saya tanya ya, kita di dalam doa kita sehari-hari ya, kita tertarik nggak ya ini apa mendoakan hal ini loh, hal yang kita minta di dalam liturgi ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berapa banyak pergumulan doa ini ya, mewarnai doa kita sehari-hari? Berapa banyak saya? Atau kita minggu liturginya bilang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Begitu di dalam keseharian saya, datanglah kerajaanku, kerajaannya keluargaku, jadilah kehendakku daripada kehendak istriku, atau kehendakku daripada suamiku, atau kehendakku daripada orang tua. Karu-karuan ya saya berdoanya gitu. Yang mana ya ini sebetulnya itu? Kekristenan itu krisis ya, saya. Kalau kita hidup di dalam dualisme kayak begini loh. Pada hari Minggu berdoanya apa, mintanya apa, ya, liturginya apa. Lalu di dalam kehidupan sehari-hari totally different liturgi, saya. Liturgi yang sama sekali lain, Gak ada hubungannya dengan liturgi hari Minggu ya. Yang diminta juga lain, desire-nya juga lain gitu ya, value-nya lain, semuanya lain gitu. Dan merasa oke hidup di dalam skizofreni kayak begini, merasa oke saja gitu. Ya nggak apa-apa toh, memang hidup di dalam fallen world kayak begini, kita berdosa. Nanti datang lagi hari Minggu minta ampun lagi, ini ganti channel kudus. Ganti channel ibadah. Nanti setelah selesai ganti channel lagi. Ini namanya me time, waktu saya sendiri, terserah, saya sudah menunaikan kewajibanku di hadapanmu Tuhan. Sekarang me time loh, Tuhan gak usah masuk lagi ya. Jangan masuk lagi dalam kehidupanku. Saya mau selesaikan waktu mulai jam 12 atau jam 1 ini benar-benar untuk saya sendiri. Sudah saya bayar ya Tuhan, saya punya tanggung jawab ibadah tadi. Jangan lupa 2 jam tadi itu untuk Engkau. Sudah jangan minta lagi, yang ini adalah terserah saya mau ngapain. Dualisme ya. Gak kayak Neander tadi loh, saya Neander ya. When you travel, ya waktu saudara ada di countryside ya, menyaksikan itu apa pemandangan yang hijau-hijau itu ya. And yet praise the Lord Almighty. Puji Tuhan. Dia bukan puji Tuhan karena puji Tuhan sekarang gak ibadah lagi. Puji Tuhan sekarang terserah saya. Puji Tuhan saya bisa travel, gak ada urusan. Saya melayani di Eropa, ya ini sudah boleh doakan ya. Tapi salah satu pergumulannya adalah saya bukan pietis sempit ya, saya bukan gitu. Tapi salah satu pergumulannya di sana adalah ya orang itu memang gampang travel ya, saya. Gampang travel dan lumayan murah gitu. Eropa itu kecil, saya. Pergi ke negara lain itu dekat gitu, tinggal ya affordable gitu. Kalau kerja di Eropa harusnya bisa travel. Orang travel. Gitu. Kadang-kadang travel juga kena minggu. Saya challenge jemaat saya di sana, saya. Itu meaning of life itu apakah mengumpulkan titik-titik kota-kota yang kita sudah pernah kunjungi gitu. Semua third wave
Coffee saya sudah cobain dari ujung utara sampai selatan, timur, barat. All third wave coffee, saya tahu yang mana gitu. Lu mau rasa apa? Saya sudah tahu, saya sudah bikin pemetaannya gitu. Saya sudah kenal culture negara ini, culture itu. Lalu setelah travel, minggu ya, mungkin kena hari Minggu, itu masih cari gereja nggak ya? Ada waktu kebaktian nggak ya di hari Minggu gitu. Orang hidup di dalam dualisme ya, saya. Orang hidup di dalam keadaan yang ya waktu-waktu tertentu itu bukan waktu ibadah gitu. Waktu-waktu tertentu itu suka-suka saya gitu. Ya ini loh saya, ini problem ya. Waktu traveling nggak ada puji Tuhan. Tapi Neander mengingatkan kita, ya ini lagu memuji Tuhan. Yuk boleh nyanyi juga sih waktu kamu traveling gitu. Waktu kamu traveling, waktu itu juga miliknya Tuhan. Itu adalah waktu yang perlu dikuduskan juga di dalam Kristus. So, semua waktu yang kita nggak bisa pertanggungjawabkan di hadapan Kristus ya sudah nggak usah dilakukan lah gitu. Karena nggak pernah ada itu aspek kehidupan yang belongs to me and to me only gitu, atau to my family. Nggak pernah ada sih, nggak ada. Itu bukan konsep Kristen anyway. So, Yohanes 16 ini bicara tentang apa sih saya? Yohanes 16 bicara tentang mintalah ya, mintalah. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Bahkan dijamin ya, di ayat 23, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu di dalam namaku. Segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa diberikannya kepadamu dalam namaku. Saya percaya kita sering bahas ayat ini di dalam benturan polemik dengan teologi doa, teologi sukses ya, which tentu itu perlu ya untuk kita nggak salah mengerti. Tapi kadang-kadang saya miss, jadi positifnya apa ya gitu. Kita sering membahas yang bukan itu apa gitu. Yang bukan ini itu harusnya apa? Yang bukan ini ya. Jangan pikir segala sesuatu itu betul-betul segala sesuatu. Segala sesuatu yang kamu minta, bener literally segala sesuatu gitu ya. Lu minta apalah, minta kekayaan lah, minta properti ke-17 lah, minta apa gitu ya. Jangan pikir segala sesuatu artinya itu. Oke, penjelasan negatif good. Tapi saya tanya, lalu penjelasan positifnya apa gitu? Penjelasan positifnya apa sih? Ya penjelasan positifnya ya dikatakan ya ini minta yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, minta sesuai. Saya tanya lagi, apa itu kehendak Tuhan gitu? Minta apa jadi sebetulnya gitu? Minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan gitu? Ya itu kehendak Tuhan. Ya apa? Apa sih kehendak Tuhan gitu? Yang diingini Tuhan tuh kita minta itu apa saya? Yohanes yang sama itu adalah Yohanes yang juga menulis pasal 3 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya ya, anaknya yang tunggal. Itu loh saya, pemberian Bapa yang paling besar, yang terbesar yang dia bisa berikan kepada gerejanya itu adalah memberikan anaknya. Dan bersama dengan anaknya Bapa juga memberikan rohnya. Apa yang bisa lebih besar daripada meminta Kristus ya? Apa yang bisa lebih besar daripada meminta kepenuhan Roh Kudus? Tadi anak-anak kecil menyanyi lagu itu ya, selain seek ye first the kingdom of God, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenaran. Tapi juga ada kata-kata yaitu ketuklah ya, ketuklah, pintu akan dibuka ya. Coba kita baca soal Lukas 11 ya. Kita buka Lukas 11, Lukas 11. Ini ayat yang mendasari. Ayat 9 ya, kita baca ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, tadi loh ayat yang tadi dinyanyikan anak-anak, masih ingat kan ya? Kan ini ayatnya itu. Apa jadi yang diminta saya?
Coba kita baca ayat yang terakhir dari perikop ini ya, yaitu ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Kita baca sama-sama. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ketok kan dia, minta. Minta apa? Minta ikan. Loh itu ilustrasinya. Minta roti. Itu kan ilustrasinya gimana sih? Yang dimaksud di sini apa sih? Minta apa saya? Minta Roh Kudus. Saudara bilang, loh kita ini orang reform, kita nggak percaya Roh Kudus keluar masuk. Betul saya, betul, saudara betul gitu. Tapi bukan berarti ya Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri kita, kita nggak perlu minta lagi. Gitu. Ini pengertian statis kayak begini ya, benar-benar mematikan spiritualitas. Sama seperti saudara mengatakan, ya kan kerajaan Allah sudah datang. Betul kan? Memang sudah datang kan? Yesus bilang kok kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Berarti sudah datang kan? Oh kalau gitu kita nggak usah lagi berdoa datanglah kerajaan. Sudah datang. Ini kan mematikan ya saya. Konsep kayak begini ini benar-benar mematikan. Yang ada cuma already tapi nggak ada not yet-nya gitu. Nggak ada. Roh Kudus kan sudah. Ngapain lagi minta Roh Kudus? Ya itu cuma ada already, nggak ada not yet-nya gitu. Kan sudah ada Kristus di dalam hati, nggak usah lagi minta Kristus itu, kita minta yang lain aja gitu. Saudara dan saya kalau kita bertumbuh ya, kalau kita bertumbuh kita menjadi dewasa, baik secara gereja maupun secara pribadi, keluarga kita kalau menjadi makin dewasa di dalam Kristus, kita akan semakin menginginkan Kristus lebih daripada semua yang lain. Ini orang yang bertumbuh saya, dia akan terus kejar Kristus. Semakin nggak tertarik dengan yang lain. Ini pertumbuhan yang terjadi dalam kehidupan Paulus ya kalau kita baca. Paulus mengatakan dulu yang kuanggap untung ya, sekarang rugi ya. Malahan dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus ya, ini seperti sampah itu. Betul nggak saya di dalam kehidupan saudara dan saya? Apa yang dulu kita bangga-banggakan, kita kejar ya, kita suka untuk pasang di etalase kehidupan kita. Lalu kita sekarang bisa bilang ini sampah ya. Dulu saya memang mengagung-agungkan hal ini, tapi sekarang saya agak malu ya. Agak malu dulu kayak begitu itu ya. Sekarang ini apa sih ini sampah sebetulnya itu. Tapi kenapa ya saya banyak orang Kristen itu seperti kayak nggak bisa menyampahkan ya hal-hal yang dipuja-puji oleh dunia ini ya. Bahkan masih tertarik juga dengan apa yang dielu-elukan oleh dunia. Kita sebagai orang Kristen malah berusaha untuk membuktikan diri supaya kita nggak dihina oleh dunia ini. Ini ngawur ya saya gerakan kayak gini nih. Persoalannya di mana ya saya? Persoalannya kayaknya kita nggak terlalu mengerti kemuliaan Kristus. Gitu. Waktu seseorang itu mengenal kemuliaan Kristus, yang lain itu semua pudar seperti lagu itu saya. Turn your eyes upon Jesus. Sudah tahu lagu itu ya? Dunia itu menjadi sirna. Gimana saya kata-katanya? Ya, waktu saya melihat itu pale in comparison. Itu daya tarik dunia ya, kemilauannya dunia itu langsung jadi redup, saya redup gitu. Apa sih ini itu? Kalau orang Kristen masih tertarik ya saya dengan kemuliaan dunia, itu berarti dia nggak berjumpa dengan kemuliaan Kristus. How sad and how terrible saya kehidupan kayak begini. Saudara bilang, ya itulah makanya ya bahayanya gereja yang dikuasai oleh teologi sukses kayak begitu. Saudara jangan pikir ketertarikan pada dunia itu hanya pada orang lain. Tapi kita sendiri kayaknya sudah steril banget dengan ketertarikan akan dunia. Kita mungkin banyak bicara, kita mau rela menderita bersama dengan Kristus. Karena persekutuan dengan Kristus itu termasuk penderitaan, itu betul. Tapi saya mau tanya ya, kita juga maukah dihina bersama dengan Kristus? Dihina, saya. Kristus itu bukan cuma Kristus yang menderita, loh. Kristus yang dihina. Dihina oleh dunia kita, dunia yang nggak mengerti kemuliaan Kristus. Wah, kalau dihina nanti dulu ya. Saya nggak mau dihina. Menderita oke lah, menderita oke, saya bisa tahan banting di dalam penderitaan. Tapi dihina nggak bisa ya. Kita orang Asia nggak boleh dihina. Muka ini sakral. Walah, sudah sakral. Mending cari muka kita sendiri atau cari mukanya Tuhan sih sebetulnya ini. Mukanya siapa sih yang sakral sebenarnya?
Apakah waktu kita mendengar benediction, ya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, itu juga ada liturgi kita sehari-hari, ya. Cari wajah Tuhan, supaya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, gitu. Atau kita sedang cari wajah kita sendiri, wajah gereja kita, wajah orang-orang penting, orang-orang powerful, orang-orang yang kaya yang bisa menolong saya keluar daripada persoalan hidup. Saya cari mukanya orang-orang itu, gitu. And then setiap minggu liturginya benediction, Tuhan menghadapkan wajahmu. Apa nggak diganti aja, soalnya orang kaya menghadapkan wajahmu kepadamu, orang penting menghadapkan wajahnya kepadamu, sekalian daripada bermunafik ria, ya. Tapi itu tentu bukan liturgi Kristen sih, liturgi sesat ya itu, ya. Liturgi sesat itu, saya bukan liturgi Kristen. Kalau kita datang kepada Tuhan dan kita menantikan Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepada kita, dan harusnya di dalam keseharian kita juga menantikan hal ini. So, mintalah rogate, mintalah apa yang saudara dan saya minta. Sekali lagi ya, saya bukan gerakan dari suka minta-minta terus kemudian menjadi gerakan penuh dengan pemberian gitu. Kadang-kadang saya sorry itu dari angle yang lain ya, saya. Angle yang lain. Orang banyak memberi, ya. Termasuk untuk gereja, termasuk mungkin untuk orang lain. Bisa-bisa ya, dia adalah orang yang jauh dari Tuhan, karena dia sudah nggak minta lagi. Dia memosisikan dirinya di gereja itu sebagai pemberi, bukan sebagai pengemis yang masih perlu ditolong oleh Tuhan. Saya melayani di beberapa tempat ya, saya di GRI ini ya, beberapa tempat. Kadang ada fenomena yang menarik ya, saya. Fenomena yang menarik kayak begini. Ini nggak mutlak tentu, ini pengalaman saya pribadi ya. Tapi bisa ada jemaat yang suka melayani, suka berkorban. Tapi mereka kayak nggak datang PA lagi gitu ya. Orang-orang kayak begini ini persembahan gitu. Persembahan ya, sibuk melayani ya, bahkan mungkin besuk loh ya. Tapi mereka mungkin nggak muncul di persekutuan doa gitu. Di PA belajar, ya, saya sudah di dalam level melayani. Saya bukan level minta-minta dulu, saya bukan level belajar, saya level melayani sekarang. Aneh ya saya kayak begini ya. Tapi juga sama anehnya adalah orang yang setiap kali muncul di PA seminar ya, tapi gak mau pelayanan. Ini apa sih? Ini dia belajar apa sih sebetulnya gitu. Lalu bikin kayak polarisasi yang aneh ini ya. Yang melayani gak suka belajar, yang suka belajar gak mau melayani. Apa ya ini ya? Polarisasi yang gak jelas banget deh. Soalnya. Gak ada ya kayak begini di dalam Alkitab, itu gak ada loh. Sebetulnya yang diisi oleh Tuhan itu kan luber, penuh, itu harusnya kan mengalir keluar ya. Mengalir keluar di dalam apa? Di dalam pelayanan pasti. Tapi yang melayani supaya gak melayani di dalam kekeringan ya, dia perlu diisi ya. Tapi ada pelayanan yang sok kayak begini ya, seperti kayak mau menolong Tuhan ya. Itu istilahnya Patong yang terkenal itu, I come to contribute, saya menolong. Tapi nggak pernah mau dilayani ya, nggak mau didoakan, dan sudah pasti susah diajar orang kayak begitu saya. Nggak bisa dididik ya, karena mereka sudah memosisikan diri dalam posisi pendidik, posisi pengoreksi ya. Nggak bisa lagi dikoreksi. Waduh, highly sensitif saya kalau ditegur gitu. Ada yang salah ya di dalam keadaan gereja. Saya percaya saudara sudah sering mendengar ini kan khotbah yang juga khotbah betul ini. Saudara jangan cuma dilayani ya, saudara juga harus belajar melayani. Saudara jangan hanya ditolong, saudara harus belajar menolong. Saudara jangan hanya didoakan, saudara harus mendoakan juga. Betul, betul itu amin. Tapi saya boleh nggak ya sedikit balik itu kalimatnya. Saudara jangan cuma melayani, saudara juga perlu dilayani loh. Saudara jangan hanya memberi, saudara juga perlu diberi. Saudara itu pengemis di hadapan Tuhan. Saudara perlu ditolong. Saudara perlu minta. Bukan di dalam satu keadaan gak perlu minta lagi gitu, karena sudah dewasa. Bukan itu kali ya, saya kedewasaan gitu. Kedewasaan itu dulu minta yang bukan, minta sampah gitu ya. Sampah juga diminta gitu. Tapi sekarang saya nggak mau lagi minta sampah, itu hal seperti itu sudah lewat, sudah belong to the past. Sekarang saya mau minta Roh Kudus, saya mau minta kepenuhan Roh Kudus.
Saya mau minta kepenuhan Kristus bagi gereja ini. Saya mau minta kepenuhan ilahi ada di dalam Kristus untuk gereja ini. Ini dewasa, saya dewasa. Mengejar kepenuhan Kristus di dalam kehidupan keluarga saudara. Dulu waktu masih kanak-kanak saya minta supaya anak saya pinter, supaya anak saya juara gitu ya. Ya itu dulu. Memang kenapa sih kalau nggak juara gitu? Kita harusnya lebih khawatir nggak sesuai kalau anak kita nggak mendapatkan Tuhan. Gitu. By saya kalau sudah melihat di dalam bagian ini ya, itu kan bicara tentang duka cita ya. Bicara tentang sukacita, apa duka citanya, apa sukacitanya gitu. Karena apa yang membuat kita duka cita itu juga paralel ya dengan apa yang membuat saudara dan saya bersuka cita. Gitu. Kalau saudara duka citanya adalah melarat, ya misalnya gitu ya. Duka citanya adalah melarat, suka citanya adalah ya kaya, sederhana kan ya. Duka citanya diignore orang, duka citanya gak diindahkan orang lain. Maka sukacitanya adalah, wah sukacitanya adalah disembah-sembah orang lain, dikagumi orang lain, itu sukacitanya. Kalau duka citanya adalah, aduh sakit kok gak beres-beres gitu ya, sakit. Maka sukacitanya adalah, ya sembuh lah sederhana. Duka cita, sukacita itu paralel sayang. Coba kita baca ya di sini ya, duka citanya apa? Kita sudah baca sih tadi di dalam Yohanes pasal yang ke-16 tadi ya. Duka citanya itu adalah tidak lagi melihat Yesus. Yesus yang mati di kayu salib ya. Yesus yang meninggalkan mereka. Sukacitanya apa? Sukacitanya adalah melihat Yesus kembali. Atau lebih tepat, dilihat oleh Yesus. That is the sukacita, saya. Kita duka cita di dalam hidup ini karena apa ya? Karena apa? Saudara paling sedih itu apa? Gitu. Karena nggak melihat Yesus. Saya kok nggak melihat Yesus ya di dalam keluarga saya. Saya kok kurang melihat Yesus ya di kehidupan Kristen di gereja-gereja di Surabaya. Is that our duka cita? Gitu? Atau kita duka cita karena apa? Disalah mengerti orang lain gitu, atau apa karena anak saya kok kurang pinter ya. Nih sebetulnya orang-orang seperti ini nih melihat kerajaan Allah atau nggak melihat sih? Kalau orang melihat kerajaan Allah itu duka citanya lain, duka citanya itu lain. Kita akan dikuduskan secara emosi, afeksi kita itu akan ditransform ya. Air mata kita itu jadi ada arah yang lain gitu. Dan bersamaan dengan itu juga sukacitanya gitu. What is the real sukacita? The real sukacita waktu saya boleh berjumpa dengan Tuhan. Kita mesti berduka cita kalau di dalam kebaktian ya, saya. Kita nggak melihat wajah Tuhan. Itu harusnya duka cita gitu. Kalau di dalam keseharian kita ya, kita nggak bisa melihat muka Tuhan, nggak jelas lagi. Itu harusnya membawa kita kepada duka cita. Bahkan kita bisa mengatakan, selama kita masih di dalam dunia, yang kita belum bisa melihat wajah Tuhan secara sempurna ya, karena itu kan eskatologi ya. Ini sepanjang kehidupan ini harusnya adalah duka cita, duka cita. Duka cita yang terus membawa kita kepada lamentasi untuk melihat wajah Tuhan, yang cuma bisa digenapi secara sempurna. Ya, secara eskatologis itu. Waktu saudara dan saya kembali kepada Tuhan, pemandangan yang sempurna itu, visio Dei, itu sukacitanya saya. Dan sukacita itu sudah diberikan Tuhan di sini dan sekarang di dalam bentuk cicipan. Cicipan yang harusnya makin lama itu makin besar gitu. Cicipan yang nggak harusnya membuat kita bosan, tapi membuat kita itu makin lama makin kejar saya. Ya ini orang yang bertumbuh saya. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang seperti ini saya. Gereja yang semakin tertarik dan mengejar wajah Kristus. Sampai suatu saat betul mendapatkan wajah Kristus. Ya itu saya, mengetok terus. Saya nggak akan berhenti mengetok. Saya akan ketok terus sampai saya lihat wajah Kristus secara sempurna. Orang yang melihat wajah Kristus ya, itu kehidupannya diubahkan. Karena perjumpaan ini ya adalah perjumpaan yang transforming. Nggak ada orang melihat wajah Kristus nggak berubah, itu nggak ada.
So kenapa ya bisa ada fenomena orang Kristen yang mungkin sudah puluhan tahun ya, puluhan tahun datang ke gereja, tapi seperti kayak gak terlalu ada perubahan ya di dalam kehidupannya gitu. Kenapa saya? Pertanyaan sederhana ya. Apakah dia melihat wajah Kristus? Apakah dia tertarik dengan perjumpaan dengan wajah Kristus? Apakah itu yang dia kejar mati-matian di dalam kehidupannya? Di dalam perumpamaan mutiara itu ya, mutiara, perumpamaan tentang kerajaan sorga ya. Itu orang yang menemukan mutiara, mutiara di ladang. Ya, dia menjual semuanya saya. Dia tahu yang ini incomparable, ini dibanding dengan semua yang lain yang pernah saya miliki, yang pernah saya beli, yang saya pernah invest, ini semuanya nothing. Begitu ketemu mutiara ini, this is the meaning of life. Inilah artinya hidup, mutiara itu, kerajaan sorga. Dan ini bukan untuk para misionaris, misionari-misionari yang rada aneh itu ya, yang rela mati demi Tuhan. Waduh, itu dianggap sebagai ini pengalaman ya, spiritual giants itu ya. Ini bukan pengalaman spiritual giants ya. Ini harusnya menjadi pengalaman orang Kristen biasa. Sekali lagi ya, saya. Pengalaman membuang, menyampahkan semuanya itu harusnya bukan cuma Paulus yang mengatakan kalimat itu. Itu harusnya setiap orang yang dilahirbarukan ya. Ada perubahan ini saya di dalam kehidupannya. Ini bukan cuma untuk para misionari, bukan cuma untuk para rasul atau para raksasa-raksasa, ini untuk orang Kristen normal, orang Kristen normal. Jangan dibalik ya, saya. Yang normal dibilang spiritual giants itu. Lalu kita bilang kita normal, tapi ini orang-orang yang memang waduh, sudah jauh di sana gitu. Saudara, gambarannya sebetulnya adalah mereka ini yang normal. Mungkin saudara dan saya ini yang di posisi orang Kristen cacat. Jangan bilang cacat jadi normal ya, saudara. Itu penipuan namanya gitu. Kekristenan yang biasa, kekristenan yang normal ya, ini simple Christianity. Saudara bikin ini luar biasa. Ini kekristenan perkecualian ini. Reverend Hill, saya seorang pengkhotbah kebangunan rohani ya, dia seumur hidupnya menggumulkan tentang revival. Dia bilang, saya malu menjadi anggota kekristenan modern ini, malu embarrassing. Kalau kita bandingkan kekristenan modern dengan kekristenan mula-mula, kenapa jauh sekali kayak begini? Ada yang salah dengan kekristenan modern ini. Oh, Yesus sih ada sih ya, Yesus ada, tapi nggak jadi solus Kristus. Yesus cuma hadir di dalam salah satu corner, salah satu sudut di dalam kehidupan saya yang kadang-kadang saya kasih dekorasi, saya suguhin bunga kali ya. Tapi di dalam hidup ini ada banyak corner yang lain, saya juga mesti kasih bunga. Oh, Yesus sih tertentu bukan satu-satunya gitu. Ya inilah yang membedakan kekristenan modern dengan kekristenan mula-mula saya. Untuk kekristenan mula-mula, Yesus itu everything. Yesus itu everything. Untuk kita, ya, Yesus cuma satu corner di antara sekian banyak persoalan kehidupan. Kadang-kadang bahkan Yesus dijadikan sarana lagi. Untuk mencapai goal yang saya bangun, yang saya impikan di dalam kehidupan ini. Saya minta tolong ya Yesus, saya masih ada rogate. Saya masih ada minta tolong, tapi minta tolong untuk goal yang saya bangun itu tadi. Gitu. Saya minta Tuhan tolong saya untuk bisa mencapai itu. Tuhan jadi kayak semacam sarana ya di dalam kehidupan kita ya. Sekali lagi ya saya, apa sih itu dewasa? Apa itu gereja yang dewasa ya? Apa itu keluarga Kristen yang dewasa? Apa itu pribadi orang Kristen yang dewasa ya? Yaitu orang yang tahu apa artinya berduka cita bersama dengan Tuhan, holy grief. Dan karena itu juga punya sukacita seperti sukacitanya Tuhan. Waktu di dalam holy grief minta yang kurang. Yang kurang itu apa sih? Yang kurang bukan keterkenalan lah, apa dikagumi dunia lah, diterima dunia atau apa dipuja-puja dunia, disegani oleh dunia, omong kosong semua itu sampah itu. Yang kurang itu Kristus ya. Yang kurang itu adalah kehadiran Tuhan. Yang kurang itu adalah kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang kurang. So, let's minta ini ya, ini ambisi yang besar. Gak ada yang lebih besar yang saudara bisa minta. Gak ada yang lebih berharga yang bisa diberikan Tuhan kepada kita. Kalau bukan anaknya sendiri dan rohnya sendiri. Harap
kita menghargai yang Dia anggap Tuhan berharga, yang Dia karuniakan, dan kita nggak ganti dengan pemberian-pemberian yang lebih rendah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, tolong supaya kami ini semakin bertumbuh di dalam pertumbuhan yang Tuhan kerjakan. Kami boleh semakin melihat keindahan Tuhan, kekudusan, kebenaran, kesucian, kemuliaan Tuhan, dan kami boleh mengejar Engkau seumur hidup. Meskipun kami telah mendapatkan, kami didapatkan oleh Tuhan, kami dijumpai oleh Tuhan, kami ingin boleh semakin bersekutu dengan Engkau. Jadikan gereja kami ini gereja yang semakin tertarik dengan Engkau, semakin menyampaikan dunia. Juga di dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kehidupan keluarga kami. Juga bagi kota di mana kami tinggal, kami rindu supaya di kota ini kerajaan-Mu datang. Kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan, ada kehadiran Tuhan, ada pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan ditaati. Berkati kami yang lemah ini Tuhan, kami yang penuh dengan kekurangan. Kami berharap Roh-Mu yang kudus boleh memampukan kami untuk mengejar apa yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan puas dengan hal-hal yang sepele, hal-hal yang sebetulnya Tuhan juga sudah mencukupkan di dalam kehidupan kami. Hal-hal yang dikejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau. Tuhan tolong supaya kami ada kekuatan, ada fokus di dalam perjalanan kehidupan ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.